Halo guys, selamat siang. Masih di Bali. Siang ini tanggal 6 November, di Rabu. Sebenarnya kemarin tuh saya sempat bikin video, cuma karena memori HP-nya full, jadi kepotong tuh. Tadinya saya mau ngejelasin review 3 hari 2 malam menginap di Ayodhya Resort. 3 hari 2 malam di sana, saya dapat promo dari bank. Nah, kebetulan ya namanya juga pencari harga murah tapi bisa dapat fasilitas yang bagus ya. Jadi saya eh, nggak sia-siakan gitu. Nah, kemarin itu saya sempat bikin video malam hari, kemudian nggak sampai selesai nih, cuma sedikit review tentang hotelnya itu. Tapi mungkin sedikit ulas sedikit. Jadi saya nginep 3 hari 2 malam itu sudah selesai dari hari Minggu sampai hari Selasa. Nah, waktu pas itu saya menjelaskan tentang gimana rasanya menginap di Hotel Bintang 5. Jadi sedikit mengulas kalau Ayodhya itu adalah hotel bintang 5 resort di daerah ITDC Nusa Dua Bali. Di sana itu hotelnya cukup luas, mungkin dari ujung depan parkir sampai ke ujung bibir pantai itu mungkin sekitar 500 meter lebih kali ya. Oh mungkin 1 kilo mungkin ya. Tapi nggak tahu, coba mungkin teman-teman bisa cari informasinya di internet yang lebih detail ya. Kemudian hotelnya itu temanya tradisional, jadi banyak tema-tema atau warna coklat-coklatan karena di sana itu dominan kayu gitu sama ukiran-ukiran Bali. Karena kalau dilihat dari namanya aja kan Ayodhya. Ayodhya itu diambil dari nama kota yang ada di cerita pewayangan Hindu Ramayana. Nah, di sana itu katanya kota yang menggambarkan tentang ketentraman, kemudian keromantisan, kemudian kehangatan, keindahan. Nah, itu tergambar di satu hotel yang besar itu. Karena kalau saya lihat itu aktivitinya dari aktiviti keluarga sampai aktiviti mungkin kalian yang mau honeymoon itu lengkap di sana. Jadi ada jadwal-jadwal yang dari hari Senin sampai Minggu itu terjadwal tuh. Kalau mau water sport ada, kemudian mau dinner di pinggir pantai juga ada, kemudian mau dinner depan apa namanya pertunjukan tari kecak atau barong ada. Kemudian ya tapi intinya kalau misalnya kalian mau tambah-tambah acara atau activity mungkin ada tambahan biaya. Contohnya kalau misalnya mau dinner pinggir pantai itu kalau nggak salah 1 juta per orang. Jadi kalau misalnya kalian berdua sekitar 2 juta sekian lah gitu kalau mau bayar atau mau ngambil paket dinner romantis di sana. Kemudian untuk activity anak-anaknya kalau kalian family trip di sana ada bikin apa canang, kemudian belajar pewayangan, kemudian pokoknya aktivitas-aktivitas tradisional yang ada di Bali disediakan di sana. Kemudian setelah itu kalau misalnya orang dewasanya bisa main badminton, pingpong, kemudian kalau misalnya water sportnya mungkin main kano kali ya. Kemudian ada free penyewaan sepeda, jadi kalian bisa bersepeda di pinggir pantai itu ya. Karena kan luasnya daerah ITDC itu kan lumayan ya. Jadi kalau misalnya kalian mau muterin itu ya sekitar 5 kilo juga dapet tuh sepedaan di daerah ITDC. Kemudian kalau misalnya untuk dewasanya apalagi ya? Activity water sport tadi udah, mungkin untuk kolam renangnya. Kolam renangnya itu cukup luas karena eh, si hotelnya ini kan ada dua gedung ya di daerah timur sama barat, dan di tengah-tengahnya itu ada danau yang cukup luas sekali ya, memanjang dari lobi sampai ke pinggir pantai. Nah itu sampingnya itu poolnya itu memanjang juga, dan di situ bisa main. Kalau misalnya yang seneng basket ya disediakan ring tuh di pinggir-pinggir. Nah nanti kalian bisa main water basketball gitu kan, seru juga tuh kalau misalnya teman-teman menginap sama uh, satu grup teman-teman atau bestinya ya ada di sana. Kemudian selain poolnya yang cukup luas, di situ ada untuk hiburan anak kecil mungkin
Yang paling unik itu adalah adanya 2 bebek atau angsa ya yang ada di situ, dipelihara oleh pihak hotel, dan itu cukup menggemaskan untuk edukasi eh, a- anak sekitar umur toddler lah, di bawah 5 tahun. Nah, secara keseluruhan mungkin saya review dari kamarnya juga oke. Ada 3 kamar utama, karena ada 3 tipe kamar ya. Yang pertama itu grande, kemudian yang kedua itu suite, yang ketiga itu deluxe. Yang paling kecil itu deluxe. Saya kemarin menginap di deluxe dan dapat king bed. Yang hari pertama itu mengarah ke daerah pinggir hotel, tapi karena saya ingin coba view-nya itu ke lagun, ke daerah danau, saya coba hari keduanya pindah. Menurut saya sih ya namanya standar bintang 5, ada bathtub-nya, kemudian shower, water heater, cold water, kemudian ke cafe bar, kemudian minibar, terus adanya sofanya juga, kemudian meja kerja, kemudian TV itu sekitar 43 inch, lumayan lah enak. Kemudian setiap kamar itu ada balkonnya, nah jadi kita bisa santai-santai di balkonnya itu. Kemudian dari segi sarapan pagi, menurut saya sih cukup lengkap ya, cukup variatif. Makanannya itu dari ada Indonesian food, kemudian Western, kemudian ada India. Nah, kalau misalnya kalian suka makanan India, tersedia tuh di setiap waktu sarapan. Cuma mungkin restorannya agak beda di Western sama Indonesia. Kalau Western sama Indonesia itu satu. Kemudian kalau kalian senang makanan Jepang, di sana ada restoran Genzi namanya. Nah, itu juga kalian bisa dinner di sana atau lunch di sana. Udah pasti mungkin ada tambahan biaya ya, ngambil paket di sana. Nah, kebetulan saya tidak coba untuk makanan Jepangnya. Overall, secara keseluruhan hotelnya nyaman, karena daerah ITDC itu cukup ini ya, apa namanya, tentrem, dari jauh dari apa namanya, jalan raya. Jadi untuk tidur pun enak, karena kalaupun misalnya nggak ditutup tuh pintunya, kebisingannya itu sangat minim. Apalagi kalau misalnya ya ditutup, udah pastilah nyaman untuk istirahat atau tidur. Kalau misalnya kalian dari perjalanan jauh, nggak lama juga untuk waktu check innya, cuma ngisi formulir sedikit, kemudian kalian bisa langsung istirahat di kamar. Perbedaan yang 3 tipe room ini mungkin saya di Lux nggak sempet review, karena saya dapatnya sorry, yang Grande itu nggak sempet review karena saya dapatnya Deluxe. Yang suite juga mungkin ke yang suite perbedaannya lebih luas dari Grande sama Deluxe. Tapi kalau misalnya yang suite mungkin dia punya private pool. Poolnya ada 2, yang besar satu, yang pinggir pantai satu, yaitu yang infinity pool. Jadi kalau misalnya kalian senang main di beach bar, mungkin bisa kalian renang di situ, atau mau main di pantai juga bisa. Itu sangat dekat sekali dengan beach bar. Kemudian itu mungkinnya kesan di mana saya dapat harga promo tapi dengan fasilitas bintang 5 ya, cukup menyenangkan. Lanjut ke saya gimana saya bisa dapat promo. Mungkin ini yang agak unik ya, karena saya juga tidak fokus untuk mencari promo. Cuma pada suatu hari itu saya dapat email dari Bank CMB Niaga. Waktu pas saya lihat itu ada promo 3 hari 2 malam seharga 900.000. Saya pikirkan, wah, saya lihat di traveloka.com, ini resort bintang 5 harga minimalnya itu kalau di weekday sekitar 2 juta sekian. Paling mahal mungkin untuk kamar yang paling rendah itu di Deluxe sekitar 4 juta. Jadi range antara 2 juta sampai 4 juta sekian. Kalau misalnya saya dapat 3 hari 2 malam sebanyak atau seharga 900.000, kalau misalnya saya bagi ya mungkin rata-rata per malam itu sekitar 500 ribuan maksimal. Karena kan 900.000 nggak mungkin tepat ya. Karena pasti ada plus-plus PPN, pajak dan lain-lain. Nah, itu saya langsung lihat, kemudian ternyata syaratnya itu cukup simpel. Jadi saya hanya wajib mengikuti offering atau workshop dari Club Windham. Jadi Ayo di Hotel ini ternyata dimanage oleh Club Windham. Nah, kalau misalnya syaratnya itu
cukup simpel. Kemudian kalau misalnya kalian mau ikut, jadi kalau harus sama pasangannya. Jadi kalau misalnya saya menginap sama istri, kebetulan istri lagi hamil, jadi saya pikir wah lumayan nih saya ngasih gift baby moon buat istri saya. Jadi ya sudah saya ambil gitu kan. Nah, jadi waktu pas hari kedua itu saya dijadwalkan sekitar jam 11.30 untuk mengikuti workshop itu. Jadi wajib tuh pasangan, jadi suami istri harus ikut gitu. Kalau misalnya tidak ikut dengan lain hal atau apapun alasannya, promo ini bisa dibatalkan. Jadi ya cukup sayang sekali. Tapi menurut saya 90 menit saya mendengarkan offering atau produk-produknya, saya pikir tidak berat juga gitu. Toh saya juga ada ketertarikan atau penasaran apakah apa produk-produk atau hotel-hotel yang dimanage oleh Club Windam. Nah, saya telepon hari itu, hubungi call desk pihak Windamnya, kemudian saya ditelepon balik, kemudian dijelaskan ternyata memang benar tidak ada qualified atau persyaratan khusus lainnya. Jadi harganya itu sekitar 900.000 sekian. Mereka sih bilangnya itu sekitar 58 dolar karena bayarnya harus pakai dolar gitu. Jadi kalau saya hitung-hitung untuk kurs waktu saat itu sekitar 15.600 sekian, ya betul 900.000 sekian. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa hanya untuk wajib untuk mengikuti workshop atau offering selama 90 menit. Saya pikir saya pikir nggak sulit juga gitu. Kemudian tapi ada ada suatu kejanggalan. Kan yang namanya bisnis atau misalnya jualan udah pasti nggak mau rugi kan, harus untung gitu kan. Jadi saya pastikan lagi sama call desk-nya, apakah betul memang cuma workshop 90 menit, karena takutnya ada hal-hal yang lain yang harus saya wajibkan tapi tidak tercantum di situ. Tapi ternyata menurut call desk-nya memang benar cuma ngikuti workshop sekitar 90 menit. Kalau misalnya dari offering itu Bapak Ibu tidak tertarik atau tidak berminat, ya tidak usah tidak usah ikut. Jadi tetap kita harganya sekitar 58 dolar. Kalau misalnya seperti itu, ya udah, saya tertarik iakan pada hari itu. Kemudian saya ngikutin yang diarahkan oleh call desk, kemudian mengisi biodata dan kartu sisi saya. Setelah itu selesai, ada masuk email dari Club Windam. Nah, ini agak menarik juga nih, karena waktu pas saya lihat ini detail dari email dari Club Windam itu ada qualified yang saya agak kaget gitu, harus minimal punya penghasilan suami istri sekitar 50.000 dolar dalam setahun. Itu berarti kalau kita rupiahkan sekitar 900.000, enggak 900.000, itu sekitar 500-600 juta setahun. Nah itu kan saya kaget ya. Tapi dipastikan waktu pas setelah saya telepon call desk itu tidak bisa dibatalkan. Karena kan kalau misalnya clear dari awal, misalnya dikasih tahu harus minimal punya penghasilan sekian, ya saya juga nggak mau memaksakan. Buat apa memaksakan hal yang mungkin saya tidak mampu gitu. Jadi ya sudah, karena ya sudah kepalang basah, ya saya ikut aja gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak ada masalah, oke. Nah yang lucunya di sini, yang waktu hari kedua itu selama 90 menit saya mendengarkan dari sales juniornya, itu laki-laki. Mungkin kalau saya lihat karena ada datang yang perempuannya lagi ya, cukup lebih dewasa yang dibanding laki-laki. Ini saya yakin ini manajernya. Ternyata waktu pas diperkenalkan ini manajernya. Udah kita ngobrol-ngobrol waktu pas di awal nice banget, hangat banget. Jadi mereka menerima kita gitu kan, menjelaskan. Sampai di titik dimana mereka untuk menawarkan harga, saya tanya kan, Club Windam ini berapa yang harus saya ikut? Terus yang sales junior ini ya seharga mobil lah gitu kan. Wah, saya kaget kan. Waduh, udah pasti kan ya sudah, ini kita nggak tertarik lah. Mungkin secara kemampuan saat ini saya tidak mampu untuk mengikuti Club Windam itu. Terus dijelaskan sama bu manajernya itu,
bisa kok cicilan gitu kan. Kalau cicilan dihitung-hitung juga tetap tidak masuk gitu dengan kemampuan finansial saya saat ini. Jadi intinya waktu itu saya menolak lah untuk ikut produk ini. Tapi yang jadi eh, agak sedikit kekecewaan ya, karena waktu di awal saya disambut hangat, tapi setelah saya tahu menolak produk itu, si ibu manajernya itu langsung pergi gitu kan, bilang oke, terima kasih, pergi aja gitu kan. Untungnya yang sales yang juniornya itu tetap greeting closing kepada kami, kemudian diantarkan kita untuk keluar. Jadi secara keseluruhan mungkin ada kesan di mana sedikit membeda-bedakan orang gitu ya. Saya tahu yang namanya sales manager atau sales marketing itu punya target yang diharuskan oleh perusahaan. Ketika mereka happy, mungkin ketika saya atau kami membeli produk itu gitu kan. Tapi kalau saya tidak, yang seharusnya ya biasa aja gitu kan. Toh ketika kita punya engagement yang bagus, someday misalnya kita balik lagi, itu tidak akan susah gitu, dan kita juga lebih enak gitu menghubunginya, kan itu suatu keuntungan untuk perusahaan juga kan. Setidaknya ada produk yang bisa di-share ke orang gitu. Terus saya agak unik juga nih ininya program si Club Windam ini. Jadi mereka tuh sistemnya poin. Jadi kalau misalnya kita ikut, itu kita dapat 10.000 poin di tahun pertama. Kalau misalnya mereka contohkan itu, taruhlah ada hotel di Maldives, kemudian harganya 19 juta nih per malam. Nah, kalau misalnya menginap sekitar 7 hari, itu kan sekitar 100 jutaan lebih. Nah, itu bisa dipotong cuma 2.000 poin gitu. Menarik sih sebetulnya. Tapi saya kurang paham detail karena kalau dikonversikan ke uang yang kita keluarkan itu berapa. Karena kan kita harus mengukur ya, kemampuan kita itu atau kemampuan finansial itu diukur dari income dan outcome selama 1 bulan atau 1 tahun gitu kan. Kalau misalnya mampu dan tidak mampu kan dilihat dari situ. Nah itu, jadi secara keseluruhan sih ini menarik karena beda dari klub atau keanggotaan hotel yang lain. Saya pernah punya Accor di tahun 2018, itu cuma setahun kita bayar sekitar 2,5 juta 3 jutaan sekian lah gitu. Tapi itu pun enaknya kalau misalnya kita nginap di taruhlah di Ibis gitu, dia hotel yang di manage sama Accor, itu kita memang dapat yang lebih murah dibanding di aplikasi online gitu. Kalau misalnya kita sering pakai itu, ya mungkin keanggotaan itu bisa untuk memotong biaya yang kita keluarkan waktu pas kita menginap. Jadi menurut saya sih bisa 50-50 atau menguntungkan, atau misalnya ya gitu ya bisa kehitung lah sama masih paham simple gitu untuk mengerti sistemnya. Tapi untuk Club Windam ini cukup agak kompleks, tapi ya menurut saya it's okay. Nah di Club Windam itu ada 2 program. Yang pertama itu Premier, yang kedua standar. Jadi kalau Premier itu cuma punya kesempatan 1 kali waktu pas offering langsung. Kalau misalnya waktu pas offering langsung menolak, ya kalau misalnya kita ikut, pilih yang standar. Bedanya itu kalau misalnya yang di standar itu, kalau misalnya 10.000 poin dalam 1 tahun kita tidak pakai, itu hangus. Tapi kalau yang di Premier itu bisa dikalkulasikan ke tahun selanjutnya. Jadi kalau misalnya yang 10.000 sisa cuma 8.000, ya dinaikkan ke tahun kedua, begitu selanjutnya. Dan itu tuh keanggotaannya sekitar sampai 2040. Itu cukup amazing gitu. Saya bisa menawarkan keanggotaan sampai 2040 karena Club Windam ini dia kerjasama dengan perusahaan yang di Singapura, saya lupa itu namanya, yaitu dia menjamin bahwa sampai tahun 2040. Setelah 2040 mungkin itu selesai, nah itu katanya ada bagi hasil. Cuma kalau dihitung-hitung saya sekarang umurnya sekitar 30-an, 15 tahun lagi ya mungkin di usia 50. Nah, secara investasi apakah itu menguntungkan atau tidak kan tetap harus dihitung. Hitung-hitungannya jelas, karena kan ya matematika itu nggak bisa dibohongin ya. 1 kali 1 nggak mungkin jadi 5 kan, 1 kali 1 pasti 1 gitu. Gitulah mungkin teman-teman, secara kesimpulan cukup menguntungkan bagi saya. Cuma sedikit
kesan yang agak kurang menyenangkan ya itu manusiawi lah ya, namanya orang lagi jualan pasti kayak gitu. Secara keuntungan bagi saya, ternyata waktu pas hari terakhir, waktu pas saya lihat potongan transaksi yang ada di kartu kredit saya, ternyata memang betul sekitar $58. Saya dipotong sekitar 950.000. Nah, kemudian saya dapat bonus tiket untuk 2 orang masuk ke Taman Safari di Bali. Kalau misalnya dihitung itu satu tiket sekitar 400.000, jadi kali 2 800.000, ditambah saya menginap 3 hari 2 malam di resort bintang 5, ya untung berarti kan. Hitung-hitung saya bayar hotel aja tapi dapat bonus. Tapi ya gak tahu lah kapan lagi saya dapat promo dengan harga ini, karena mungkin nggak setiap orang dapat ya. Kalaupun misalnya sudah dapat, nggak akan berkali-kali gitu. Oke teman-teman, kita ketemu di event selanjutnya. Barangkali saya dapat promo lagi atau kesempatan menginap di Hotel Bintang 5, nanti kita review lagi. Untuk teman-teman yang suka dengan Hotel Ayodhya Resort, itu terletak di Nusa Dua ITDC Bali. Kalau misalnya seneng ke tradisional atau arsitektur yang ke dahulu, atau ya karena kan old ya, itu mungkin agak cukup tua itu hotel, karena katanya hotel yang dulunya itu bukan Ayodhya tapi Hilton Bali International. Nah, bisa kalian ajak keluarga ke sana, dan saya yakin pasti menyenangkan untuk menginap di sana. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya, atas perhatiannya. Selamat siang.